mencari pengepul dan mendapatkan sikat besinya, Nenek Fatimah ngajak aku ke hutan. Aku bingung tuh. Aduh, ngapain sih, Nek? Kok pakai ke hutan segala? Dan ternyata ini jalannya selalu lewat sini, Nek. Ya. Wah, jauh juga ya, Nek, lewat hutan-hutan gini ya. Iya. Mana banyak tanaman tajam-tajam. Ya Allah, Nenek. Apalagi posisinya hutannya tuh luas banget. Di hutan tersebut adalah tempat Nenek Fatimah mendapatkan bahan baku kayu untuk jadi gagang sikat besinya. Nek, kita sekarang udah mau pulang atau masih mau ke tempat lain lagi? Mau ngambil kayu. Ngambil kayu? Di kebun. Oh, ini kayu buat bikin sikatnya? Iya. Bikinnya di hutan kayak gini, Nek? Iya. Oh ampun. Wah, di situ jujur aku salut banget ya. Yang namanya menyusuri hutan, kaki aku tuh kena duri, terus jalanannya juga nggak nyaman banget untuk dipijak. Dan begitu kita sampai, ternyata situ ada bapak-bapak yang kayaknya udah biasa juga untuk motong dan kenal juga sama Nenek Fatimah. Si Emak mau ngambil ini? Ya, ngambil kayu. Oh, silakan Mangga. Yang mana? Nenek Fatimah dengan cekatannya langsung memotong kayu-kayu tersebut. Punten ya Bapak ya. Bu. Oh, di sini. Iya, Bu. Udah, Bu, nih goloknya. Ya. Silakan Ibu bikin aja sendiri. Iya. Makasih ya, Pak. Mangga, Bu, mangga. Oh, Nenek biasa bikin di sini. Oh. Nenek, ini lihai sekali, Nek. Nanti saya boleh diajarin ya, Nek ya, caranya ya? Boleh. Oh gitu, dibersihin gitu ya, Nek? Dan aku penasaran, kalau Nenek Fatimah bisa, pasti aku juga bisa. Nek, Rasi boleh coba nggak, Nek? Boleh. Boleh ya? Bismillah, coba, Nek. Belajar ya. Jadi ini begini, susah amat, Nek. Keras ya ternyata. Bentar. Tadi lihat Nenek gampang banget. Pas aku cobain, ternyata aku nggak bisa. Nek, ini gimana caranya, Nek? Kok nggak aku potong-potong, Nek? Yang kuat potongnya. Susah banget. Aku takut banget goloknya kena tangan aku. Dan aku udah pakai 2 tangan, susah banget untuk bisa motong kayu tersebut. Gini nih. Nenek lihai banget, Masya Allah. Nenek biasanya sehari bisa motong berapa kayu, Nek? 20 biji. 20 sehari. Ya Allah. Mana jadinya rapi banget aja. Tuh lihat tuh. Hasilnya kayak gini nih. Dari kayu yang sebesar itu jadi batang sikat sekecil ini. Tadi kan saya ikut nemenin Nenek jualan ke sana kemari, itu kan 5.000 satunya. Iya. Ternyata susah banget bikinnya ya, Nek? Iya. Nggak mau dimahalin lagi, Nek? Ya, nggak laku nanti. Tapi 5.000 mah kemurahan. Nih, Nenek udah keliling jalan ke hutan jauh banget. Udah gitu harus motong kayu sendiri. Udah gitu ke pengepul. Ya Allah, ini prosesnya panjang, Nek. Iya. Kayaknya kalau 5.000 kemurahan deh, Nek. Ya, yang penting bermanfaat. Yang penting bermanfaat, Nek. Masya Allah. Berarti Nenek selain jualan untuk mencari nafkah, juga cari berkah ya, Nek ya? Ya. Biar ada manfaatnya ya. Ya, Tapi Nenek tuh sejak kapan sih, Nek, bisa bikin sikat kayak gitu tuh, Nek? udah lama. Udah lama? Ya. Dari muda? Enggak, Oh, udah tua. udah tua. Waktu dulu mah ke sawah. Ke sawah? Iya. Oh, ngapain, Teh? Kebun. Ke sawah? Tandur itu. Nanam padi. Nanam mundur? Ya, Itu juga dilakuin? Iya. Berarti Nenek nggak cuma jualan sikat tapi nandur juga? Iya. Ya ampun, Nek. Luar biasa, Nenek ya. baru 3 tahun ini mah bikin sikat. Oh gitu. Iya. Terus kenapa udah nggak nandur lagi, Nek? Nggak ada sawahnya. Dulu sawah orang. Iya. Terus sekarang udah nggak dikasih kerjaan lagi di sawah itu? Itu dijual sawahnya. Sawahnya dijual. Ya, Dijadiin ada. apa, Nek? Tahu. Jadi sekarang Nenek udah nggak bisa nandur di sawah itu karena udah dijual. Ya, Makanya Nenek beralih sekarang jualan sikat. ya. Tapi emang, Nek, dari yang Nenek dapetin sehari emang cukup buat makan sehari-hari? Kadang mah nggak cukup. Terus kalau Nenek hasilnya hari ini nggak bisa jual banyak gitu, terus Iya. nggak cukup, gimana, Nek, jadinya? Paling itu buat kayak majelis gitu uangnya.
Jadi kalau penghasilannya sedikit malah nenek sumbangin ke majelis? Ya. Nggak buat nenek sendiri? Ya. Kenapa malah disumbangin? Nek kan nenek juga butuh. Kalau mau hadir gitu diambil ke majelis. Jadi emang kalau nggak punya kemampuan seperti Nenek Fatimah kayaknya nggak akan bisa dia bikin sikat besi seperti jualannya Nenek Fatimah. Kadek. Gini Nek? Ya. Aduh saya takut lagi kena tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah susah banget dan saya tuh takut Nek, takut kok nggak bisa sih Nek. Tunggu saya coba yang punya nenek ini ya. Kayak gini bener nggak sih Nek? Kok nggak potong-potong Nek? Tangannya kemana Nek? Gini? Oh gini. Terus ini baru dipotong sini. Ya. Sedikit-sedikit. Oh dikit-dikit dari sini? Ya. Diangkat-angkat kayu. Oh jangan diangkat. Oh. Tapi saya takut kena tangan saya Nek kalau nggak diangkat. Susah banget tuh ternyata. Ini bikin satu aja dari tadi aku nggak selesai karena pertama goloknya tuh berat banget dan untuk bikin jadi presisi susah banget tuh. Dia meleset terus. Sedangkan kalau aku kayak nenek tadi takut banget kena tangan. Jadi ini menurut aku ini berbahaya banget sih buat apalagi buat nenek. Ini saya nggak bisa Nek. Nggak bisa Nek ya Allah. Udah, kalau nggak bisa. Aku salut banget sih sama nenek ini karena pekerjaan ini sangat susah dan ternyata aku semangat banget sih sebenarnya ya belajar untuk motong kayu apalagi langsung sama Nenek Fatimahnya. Tiba-tiba tahu nggak apa yang terjadi? Tim kru ada yang bisa nolongin nggak? Ada ular gede. Ya Allah gede banget. Astagfirullahaladzim. Ular dong besar banget. Langsung aku loncat jerit. Pas aku lihat Nenek Fatimahnya biasa aja. Kan aku jadi malu ya. Aku teriak-teriak sendiri. Tuh Nek, ini kalau di hutan kayak gini kan bahayanya macam-macam tuh. Ada ular. Belum kalau ada binatang lain. Ini nggak takut. Udah biasa. Ternyata kata Nenek Fatimah karena hutan jadi wajar banget kalau ada binatang-binatang liar seperti ular. Mas coba Mas lihat Mas. Ya Allah, Mas ini tuh emang banyak ular di daerah di hutan sini. Banyak. Oh. Sering banyak di sini. Terus ada yang warga sini ada yang pernah kegigit nggak sama ular? Jarang sih. Jarang. Tapi ini bahaya banget apalagi Bahaya, kalau ya. nenek sendirian. Yaudah Pak, ditaruh diamanin aja Pak. Bahaya banget. Astagfirullahaladzim ya ampun. Aku mikir bahaya banget nggak sih kalau nggak ada aku di situ Nenek Fatimah lagi sendiri terus ada ular tuh gimana? Selain beratnya pekerjaan nenek, tapi berbahaya karena lokasinya di hutan yang seperti ini. Apalagi kalau nggak ada aku kan nenek sendirian, itu lebih bahaya lagi. Ini bener nggak apa-apa? Ya ampun nenek. Nenek selama motong kayu di hutan kayak gini udah pernah ketemu ular belum? Udah. Udah pernah? Ya. Tapi dekat kayak tadi? Ya. Terus nenek nggak takut? Enggak. Tapi Nenek Fatimah bilang udah pernah ketemu ular sebelumnya. Lebih gede ularnya itu. Pernah ketemu yang lebih gede? Dan katanya kalau dia diem aja, ya ular itu nggak akan ganggu. Yang penting jangan diganggu. Gitu. Sama-sama. Semoga kedepannya Nenek Fatimah nggak akan ketemu hal-hal yang mengancam seperti itu. Oh, Nek, ini kalau kita kayunya udah selesai, kita mau kemana pulang aja Nek ya? Ya udah cukup segitu juga. Oh ini udah cukup? Iya. Yaudah kalau gitu kita langsung pulang aja Nek, saya takut ada ular lagi Nek. Iya. Ya udah biar saya aja Nek, Berarti ini saya ambil ya Nek ya, yang Iya. udah Nenek potong ya? Ya. Udah. Gitu. Udah. Ya. Oh ya. Jadi hari ini hari yang luar biasa banget ya. Udah ketemu Nenek Fatimah tiba-tiba. Aku bisa diajak keliling-keliling kampung, jualan sikat sampai ke warung-warung, ketemu pengepul, diajarin cara bikin gagang di hutan sampai ketemu ular. Akhirnya aku diajak pulang ke rumahnya Nenek Fatimah.